Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salahuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Anik Murtiani. Beliau adalah guru kelas 4 dari SD Jati 95. Selamat siang Mbak Anik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya memberikan sedikit observasi, yang mana tahapan ini adalah sebelum supervisi harus ada yang namanya observasi dulu. Jadi tujuannya adalah untuk menyiapkan seberapa besar persiapan nanti Ibu mengajar pada kelas yang saya observasi. Itu ya Bu. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya menanyakan tujuan dari pembelajarannya apa ini Bu? Tujuannya peserta didik bisa mempelajari karakteristik wujud zat atau materi dengan baik. Ya. Kemudian ada peserta didik bisa mempelajari bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benar. Ya. Jadi dari tujuan itu, tujuan pembelajaran itu yang mau diterapkan di kelas, yaitu tentang mempelajari tentang zat dan wujud benda ya Bu ya. Dari tujuan pembelajaran kita ke area pengembangan Ibu, rencananya area pengembangan yang mau dikembangkan apa lagi nih? Kita dapat meningkatkan kemampuan siswa serta bisa mengidentifikasi bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi, dan kita bisa menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Iya. Kira-kira selain dari aspek itu ada lagi yang mau dikembangkan apa enggak Bu? Keterampilan ya, dan kerjasama kelompok antar siswa. Setelah mengenai aset pengembangan, berikutnya kita akan ke strategi pembelajaran itu. Strategi yang mau diterapkan di kelas itu apa ya? Strateginya itu nanti ada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian nanti ada pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan kita bisa menggunakan metode discovery learning dengan diskusi kelompok, serta ada tanya jawab dan penugasan. Waduh, luar biasa sekali. Untuk strategi pembelajarannya ada pembelajaran bervariasi, terus ada pembelajaran dengan metode kerja kelompok, ya, terus ada diskusi kelompok juga, ada model discovery learning ya Bu. Iya. Untuk kegiatan selanjutnya itu tentang profil Pancasilanya Ibu. Nah, kira-kira yang mau dikembangkan ini apa saja ya Bu? Ada bernalar kritis, mandiri, serta kreatif. Itu profil Pancasila yang mau dikembangkan ya Bu. Untuk sarana dan prasarana Ibu yang mau disiapkan apa saja nih Bu? Paling nanti kita membutuhkan komputer atau laptop, serta proyektor dan LCD dan jaringan internet. Itu ya. Ya, ada lagi untuk menunjang kesiapan siswa dengan alat yang ada atau nyata, itu bisa pakai lilin, kamper, atau korek api. Yang terakhir ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ya. Baiklah Ibu, kira-kira cukup Bu untuk pembelajarannya? Cukup. Ya. Demikian tadi pra-observasi dengan saya yang dilakukan dengan Ibu Anik Murtiani. Semoga untuk rencananya Bu, kira-kira saya mau masuk ke kelas hari apa nih Bu? Besok hari Senin. Hari Senin. Tanggal 16. Tanggal 16 ya. Oke. Jadi besok hari Senin saya akan memasuki kelas 4 untuk mengobservasi Ibu Anik. Demikian dari saya, semoga apa yang kita harapkan nanti berjalan dengan lancar. Kita bertemu lagi di observasi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu.
Padat menjadi cair. Kalau membeku, cair menjadi padat. Apakah ada yang bisa mencontohkan perubahan zat mencair itu seperti apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Es batu jika dipanaskan akan mencair. Kalau membeku, Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. sip. Sebelum itu, kita lihat video terlebih dahulu tentang materi perubahan wujud zat. Kembali bersama Miss Vivi di IPA Kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua, membeku, yang ketiga, menyublim, yang keempat, mengkristal, yang kelima, menguap, dan yang terakhir adalah mengembung. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah melekat uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang saat tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Atau tidak? Sudah paham? Oke. Sekarang Bu Anik mau memberi ulasan sedikit tentang perubahan zat. Perubahan zat itu merupakan perubahan yang termodinamika dari fase benda ke keadaan wujud zat yang lainnya. Ada banyak perubahan zat. Contohnya seperti apa tadi? Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal. Kalau Bu Anik menunjukkan benda ini, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Kapur baris. Kalau kapur baris berarti itu bisa terjadi perubahan zat apa menjadi apa? Padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Berarti itu peristiwa apa? Menyublim. Menyublim. Kapur baris dari yang padat, ada ini ya padat. Kemudian dimasukkan ke lemari misalkan. Lama-kelamaan dia akan berubah wujud jadi gas. Lama-lama hilang. Kalau ini lilin. Apa lilin? Perubahan wujud zat apa menjadi? Padat menjadi cair. Apakah hasilnya mencair? Ya. Ya tidak. Yang mencair apanya? Lilin. Ya, oke. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke, sekarang Bu Anik akan membagikan lembar kerja dan dikerjakan secara berkelompok.
Kak? Kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan kutub, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Bernyanyi bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai lupa. Disebut mencair, cari jadi padat, disebut membangun, cari jadikan, disebut membuat. Belajar bersama, memahami tentang perubahan kutub, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bernyanyi Hasil yang sudah kalian diskusikan yaitu tadi tentang perubahan wujud ya. Perwakilan kelompok Kenzi di bawah lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Dari kelompok 7. Perubahan wujud benda. Menguap perubahannya wujud benda yang semula cair menjadi gas karena dipanaskan atau menaikkan suhu benda menjadi lebih dingin atau rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya? Kerja ini ya, silakan dikerjakan dan dikoreksi sebelum dikumpulkan. Oke? Koreksi ya. Yuk kita ngerti apa ya, Di? Dapat materi apa? Perubahan wujud benda. Dari perubahan wujud benda itu ada berapa banyak? Ada apa saja? Mencair, mengembun. Menjadi cair. Apabila dicontohkan seperti apa? Ya, es batu yang dipanaskan lama-lama akan mengeluarkan gas. Contoh yang menarik pada pembelajaran hari ini, angkat tangan. Ya, Ivan. Karena ada video pembelajarannya. Kemudian apa lagi yang kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Tidak bosan. Ada lagi?
Ada lagi senengnya tentang pembelajaran perubahan wujud. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gaya suatu benda. Ya. Sebelum itu dan sebelum pembelajaran kita tutup, besok dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu materinya tentang gaya. Ya. Kita boleh berkemas-kemas dan berdoa pulang. Kita kelas memimpin doa. Ya, doa dimulai. Dan semangat untuk kedepannya pertemuan selanjutnya kalian harus lebih semangat lagi dan jangan lupa belajar di rumah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya untuk dialog pasca observasi pembelajaran ya. Pak Salahuddin sudah melakukan observasi ya terhadap rekan sejawat kemarin ya? Sudah. Ya, gimana hasilnya Pak? Apakah semuanya lancar? Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Oh ya. Kemudian untuk yang observasi kemarin apakah sudah mengikuti alur yang sudah ada yang misalnya pakai pra dulu ya, pra observasi, nah sekarang mau pasca ya? Oke. Betul sekali. Pada saat pra yang dilaksanakan Pak Salahuddin siapa ya? Gimana? Ya. Pada saat percakapan pra observasi saya dengan teman sejawat saya menanyakan tujuan pembelajaran. Terus di sana saya juga menanyakan area pengembangan yang akan dicapai. Terus berikutnya juga saya menanyakan strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh teman sejawat saya, juga menanyakan tentang persiapan terutama media pembelajarannya. Begitu. Sampai dengan media ya? Iya. Area yang dikembangkan sudah dipastikan ya Pak ya? Sudah. Ya. Oh, sudah. Oh, kalau boleh tahu siapa nama guru yang Ya, untuk guru yang saya untuk teman sejawat saya namanya Ibu Anik Murtiani. Guru kelas Guru berapa kelas ya? 6, guru kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Oke. Apakah yang bersangkutan sudah dikabari Pak hari ini mau coaching Sudah, iya, sudah saya sudah kabari untuk hari ini persiapan pasca observasi yang kemarin. Pak Salahuddin sudah menyiapkan itu hasil observasinya Sudah. untuk disampaikan? Iya, sudah. Oke. Udah janjian dengan Bu Anik? Sudah, betul. Oke, coba nanti bisa dimasukkan ke sini untuk kita laksanakan coachingnya. Dan ini nanti mungkin saya observasi kegiatan Pak Salahuddin meng-coaching Bu Anik ya. Semoga bisa dilanjutkan. Ya, Bu Anik. Assalamualaikum Bu Anik. Terima kasih ya sudah diobservasi sama Pak Salahuddin kemarin ya. Ya, gimana kemarin rasanya di observasi sama Pak Salahuddin? Ya, gimana ya, agak grogi sedikit lah. Oh gitu. Monggo nanti Pak Salahuddin akan lanjutkan ya. Ya. Monggo. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani 2 orang, bersama Ibu Anik Murtiani selaku guru kelas 4, dan ada juga Ibu Sri Utami sebagai pengajar praktik. Ya, untuk Bu Anik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Ya, tindak lanjut dari observasi kemarin, saya hari ini adalah membuat acara untuk pasca observasi, yang di sini tujuannya adalah kita menggali apa kekurangan dan kelebihan dari observasi yang kemarin. Nah, setelah observasi kemarin Ibu, perasaan Ibu selama diobservasi oleh saya bagaimana? Perasaannya ya senang, jadi bisa belajar
lebih lanjut lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau rasa grogi sedikit ya ada. Iya. Berarti untuk perasaannya senang bisa belajar lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tentunya dalam sebuah acara ataupun observasi pasti namanya grogi pasti ada kayak gitu ya. Ya. Sedikit untuk merefleksi Bu, ini saya kemarin sudah membuat merefleksi area pengembangan tentang Ibu RPP yang kemarin Ibu sajikan. Refleksi yang pengembangannya, area pengembangannya di sini meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dan menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda yang dapat terjadi ya Bu ya. Ya. Setelah area pengembangan ini Bu, kira-kira sejauh mana atau sudah berhasil atau tidak area pengembangan yang Ibu rencanakan ini Bu? Sudah berhasil ya. Iya. Baiklah, untuk kalau istilahnya ada kendala apa tidak Bu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada kekurangannya, ada kendalanya atau tidak? Mungkin kekurangannya dalam mengendalikan siswa. Pengendalian siswa ya. Suasana belajar siswa, jadi masih banyak anak-anak yang berisik atau kurang terfokus ya. Iya. Selain ini ya Bu, selama observasi tadi jenengan sudah melaksanakan yang namanya area pengembangan. Ini saya mau bacakan sedikit tentang hasil observasi yang ada saya di kelas. Selama saya mengobservasi, mengamati, yaitu jangan sudah melakukan aspek pembelajaran atau strategi itu. Pertama, melalui dengan RPP itu tujuan pembelajaran itu sudah muncul. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara lisan dengan baik, sudah ada. Nah, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus berikutnya adalah aspek dari model discovery learning. Di sini model discovery learning sudah sebagian terlihat, namun masih ada murid yang masih belum aktif, begitu ya Bu. Berikutnya adalah keterampilan membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran. Ada jenengan sudah memiliki nih kemampuan keterampilan membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran dengan baik, yang tentunya sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Gitu. Terus untuk model pembelajaran sendiri itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini sudah nampak sekali guru sudah menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, namun keaktifan siswa belum maksimal. Gitu ya Bu ya. Ini hasil observasi saya ya. Nanti kita bisa tinggal kembangkan ke depannya. Dan ini catatan dari saya. Cuma masukan di sini guru kurang memaksimalkan alat peraga dan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi kita kurang memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan. Begitu ya Bu ya. Itu hasil observasi dari saya. Nah, setelah saya observasi, jenengan tadi sudah area pengembangan sudah dilaksanakan. Untuk menutupi ya tantangan ataupun rintangan tadi, rencana kedepannya kira-kira apa nih Bu? Bisa dilakukan. Iya, untuk kedepannya lebih baik. Iya. Lebih baik lagi ya. Ada trik khusus nggak Bu ini? Misalkan jenengan mau menggunakan strategi baru atau apa? Mungkin lebih ke siswanya sih. Ke siswa ya. Iya, jadi kita bagaimana cara membuat siswa itu lebih aktif lagi, itu mungkin PR buat saya. Iya, PR ya. Berarti untuk mengaktifkan siswa ya Bu, berarti kita sebagai guru juga harus tahu strategi pembelajaran, metode pembelajaran ya Bu. Berarti harus mempersiapkan pembelajaran yang menarik agar siswa itu lebih terlihat aktif semuanya ya Bu ya. Ya. Untuk yang selanjutnya Bu, sudah membuat rencana kedepannya, sudah mau seperti itu. Kira-kira kapan Ibu menanya waktu perubahan rencananya? Ya bisa secepatnya, nggak apa-apa, besok Senin ke depan. Ya, iya. Baiklah, jadi untuk rencana ke depan diusahakan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya. Demikian dari observasi dari saya. Begini ya Bu, silakan saya ada umpan balik dari Ibu, monggo silakan.
Baik, ini hasil observasi saya, tapi observasi saya terhadap Pak Salahuddin ketika melakukan coaching dengan Ibu Anik ya, sebagai coaching. Terima kasih Pak Salahuddin, ini ada beberapa catatan yang saya catat dari kegiatan jalur pas observasi, ini juga sebagai latihan coaching Pak Salahuddin terhadap coaching ya, terhadap Ibu Anik. Yang pertama ini sudah berjalan dengan baik gitu ya, udah ada 3 kompetensi coach yang sudah dihadirkan oleh Pak Salahuddin. Yang pertama, Pak Salahuddin hadir sepenuhnya dengan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga ini belum muncul Bapak pertanyaan yang berbobot gitu, karena Ibu Anik masih belum ini nih tergali solusi untuk memecahkan masalah. Kalau saya lihat tadi Pak Salahuddin masih menggunakan pertanyaan yang belum terbuka, masih tertutup. Berhasil atau tidak? Ini pasti jawabnya pasti berhasil, tapi belum menggali berhasilnya di mana gitu dulu ya. Nanti mungkin perlu dilatih lagi untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Salahuddin ini tadi sudah melaksanakan observasi dengan sangat bagus. Tadi ada beberapa temuan ya Bu ya. Nanti itu mungkin bisa untuk diimbaskan nih Pak Salahuddin belajar bersama. Nanti di kembalinya diaktifkan agar pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang pembelajaran diferensiasi ini cukup sulit Bu, apalagi untuk yang siswa SD ya. Nanti mungkin bisa sharing dengan Pak Salahuddin gimana caranya, dan mungkin berkolaborasi untuk mencari strategi yang terbaik. Kemudian untuk area pengembangan tadi saya rasa sudah cukup baik ya. Nanti Ibu perlu mengembangkan apa tadi Bu? Ya, aktifan siswa yang mungkin berikutnya di rencana aksi berikutnya. Tadi Pak Salahuddin sudah menggunakan alur tirta ya, ada tadi udah menanyakan, mengidentifikasi, terus mencari rencana aksi gitu, itu udah muncul semuanya gitu. Berarti itu sudah tuntut. Dan sekarang saya tanya ke Pak Salahuddin, jika nilai 0 adalah paling rendah dan tertinggi adalah 10, untuk coaching ini Pak Salahuddin udah di level keberapa nih Pak? Kalau saya sendiri pribadi itu 7. Berarti gimana menurut Pak Salahuddin untuk kedepannya, untuk pengen naik lagi atau pengen naik lagi, mengembangkan kemampuan coaching saya itu baik pada guru, rekan guru ataupun pada siswa. Jadi banyak berlatih ya Pak ya. Memang untuk coaching ini perlu banyak berlatih ini. Nah begini Pak, kan tadi sudah mencari hingga rencana aksinya ya, atau nanti hasil catatan rencana aksinya dari hasil observasi hingga rencana aksinya nanti direkam ya, dicatat dalam bentuk soft copy, nanti dikirimkan ke saya ya Pak ya. Dicatatkan yang buka ya Bu Anik ya. Nah berikutnya, ini harapan Pak Salahuddin nih setelah coaching ini terhadap Bu Anik gimana ya Pak harapannya? Harapan saya setelah coaching ini Bu Anik bisa belajar, kita belajar bersama-sama bagaimana cara memecahkan suatu masalah pembelajaran sehingga pembelajaran kita itu berpusat kepada murid, itu seperti itu. Saya rasa ini untuk kegiatan dialog pasca observasi ini sudah selesai ya. Mohon nanti ini segera diupload di aksi nyata 2.3 ya Pak, jangan sampai melewati budet ya. Baik Adi, terima kasih juga untuk Ibu Anik sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan diopera-opera sama Pak Salahuddin ya. Terima kasih banyak ini. Semoga kedepannya di SD 5 Jetis ini bisa menghasilkan guru penggerak berikutnya sebenarnya Pak Salahuddin ya, dan pembelajaran diferensiasinya semakin terbiasa ya, menjadi anak-anak semakin bersemangat dan senang belajar. Terima kasih, monggo Bu Anik bisa balik ke kita lanjut ke berikutnya ya, bagian akhir. Bu Anik bisa dimatikan. Baca, yuk.